Selamat datang di Podcast Peduli. Ngobrol bareng 5, diet, stigma masyarakat, dan stunting. Halo pendengar setia Podcast Peduli, selamat datang di podcast FKM UI Peduli 17. Yeay, balik lagi nih sama kita, aku Ika dan partner aku Dipit, dan kita akan temenin kalian di podcast terakhir FKM UI Peduli 17. Jujur sih, sedih banget tiba-tiba ada podcast terakhir aja gak sih, Pit? Iya, gak kerasa banget ya, Kak. Nah, bener banget, Pit. Oh iya, ngomong-ngomong nih, selama PPKM, kerjaan kamu tuh ngapain aja sih, Pit? Selama PPKM, karena gak bisa keluar rumah, kerjaan aku tuh jujur cuma tidur, makan, terus rapat. Gitu-gitu aja sih, Kak. Tapi porsi makannya tuh jadi lebih banyak gitu. Karena kalau misalkan kayak aku bosen dikit, itu aku langsung cari snack gitu. Kalau Kak Ika ngapain nih, Kak? Makannya banyak juga nggak nih? Aku tuh sekarang lagi ngurangin makan gitu, Pit. Kemarin tuh aku baru mulai diet gitu. Sehari aku cuman makan seporsi aja, seporsi kecil gitu. Hah, seriusan, Kak? Itu diet ketat bukan namanya? Emangnya kayak gitu nggak ngeri ya, Kak? Ya gimana ya, bisa kayak mau banget gitu nurunin berat badan. Biar nanti pas udah offline nih, aku tuh udah glow up, udah langsing gitu. Kamu mau ikutan gak, Pit, program diet aku? Ih, iya sih, aku juga mau glow up pas offline. Tapi kayaknya nggak sehat deh, Kak, kalau diet ketat kayak gitu. Ekstrim banget nggak sih? Masa sehari makan seporsi doang? Aku nggak tahu sih, Pit, tapi kalau itu nggak sehat, terus diet gimana dong yang sehat? Nah, kebetulan banget nih, Kak, di podcast kali ini kita akan menghadirkan satu narasumber yang keren banget dan pastinya ahli di bidang perdietan ini. Wah, serius nih, Pit, keren banget. Aku bisa tanya-tanya soal diet gitu nggak? Bisa dong, Kak. Nah, makanya tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Kak Cynthia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah baik, Kak. Kak Cynthia gimana? Alhamdulillah baik juga. Jadi maksudnya di kondisi yang kayak gini emang rentan banget kan kita. Apalagi di masa ini kan kayak masa pancaroba gitu nggak sih? Jadi sebenarnya nih kita kalau nggak jaga makan banget juga takutnya malah sakit kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini sehat. Semoga teman-teman juga semuanya sehat ya. Oke, mungkin Kak Cynthia boleh nih, Kak, perkenalan diri terlebih dahulu nih. Jadi nama aku Cynthia Rumatasari. Aku adalah seorang dietitian yang sekarang berkesibukan sebagai praktisi gizi mandiri. Jadi aku sedang buka praktek di beberapa tempat yang memang fokus untuk melakukan konseling gizi. Kalau misalnya untuk latar belakang pendidikan, aku menjalankan S1-ku di Universitas Brawijaya, kemudian juga menjalankan pendidikan profesinya juga di Brawijaya. Jadi aku lulusan dan alumni Universitas Brawijaya. Wah, halo Kak Cynthia, keren banget nih. Berarti Kak Cynthia sebagai dietitian yang sedang praktisi gizi mandiri ya, Kak? Betul. Wah, pasti ngerti banget nih, Kak, tentang dunia perdietan remaja ini. Sebenarnya dunia perdietan remaja ini agak gampang-gampang susah untuk dimengerti. Tahu lah, remaja kan masa-masa masih cari jati diri gitu ya. Jadi harus pinter-pinter sih kalau kita ngomongin remaja, terutama remaja putri ya. Nah, itu kenapa memang remaja putri adalah kelompok usia yang memang lagi krusial-krusialnya nih. Kita bantu untuk supaya tahu nih di mana pola makan yang bagus, karena mereka hubungannya nanti jangka panjangnya ke fase kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Oh, oke, Kak. Oh ya, aku mau nanya nih, Kak, tentang diet nih. Terkhususnya kan tadi Kakak udah singgung remaja putri nih. Tapi mungkin sebelumnya kita belum menuju topik dietnya nih. Aku mau tanya dulu dong, Kak. Kira-kira menurut Kak Cynthia pribadi nih, apa sih remaja putri itu dan bagaimana kondisi remaja putri di Indonesia saat ini? Kalau kita ngomongin remaja putri, sebenarnya kan kalau kita tadi sempat aku bahas ya, remaja putri atau remaja itu kan kelompok penduduk yang sebenarnya mereka usianya itu masih rentan antara usia 10 sampai 19 tahun. Nah, sebenarnya remaja itu dibagi-bagi sih. Jadi ada remaja yang pra-remaja, usianya itu 10 sampai 12 tahun nih kisarannya. Terus ada remaja awal yang usianya 12 sampai 15 tahun. Kemudian ada remaja pertengahan itu 15 sampai 19. Nah, yang remaja akhir itu yang mereka sudah mau ke tahap fase dewasa. Biasanya usianya remaja akhir ini adalah
18 sampai 19 tahun. Jadi kalau misalnya kita tahu dari bayi, anak-anak, remaja kan terus dewasa ya. Nah, remaja ini kayak masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Apa yang membuat berbeda dari si anak dan dewasa ini di masa remaja? Di masa remaja itu ada proses perubahan-perubahan pematangan tubuhnya. Entah itu transisi biologis, jadi kayak misalnya mulai terjadi kematangan reproduksi, kemudian juga adanya perubahan transisi psikologis. Jadi psikologi itu kan kayak lebih ke jiwa gitu ya. Yang awalnya mereka masih kekanak-kanakan, sifatnya sudah mulai bertransisi menuju ke dewasa. Yang tadi balik lagi kita ke transisi biologis. Jadi kalau misalnya pada remaja itu memang sudah masuk ke fasenya mereka ini mengalami kematangan reproduksi yang ditandai dengan adanya menstruasi. Jadi remaja itu kalau misalnya kita analogikan kayak musim tuh kayak pancaroba gitu loh. Jadi kalau musim kan dari kemarau ke penghujan gitu ya. Kalau si remaja ini dari yang anak-anak mereka bertransisi ke dewasa. Seperti itu. Walah, jadi kuncinya adalah masa transisi ya Kak, masa perubahan menuju dewasa. Nah, berarti kan di sini remaja ini memiliki peran penting kan ya Kak, berarti dalam sumber daya manusia di masa mendatang gitu. Karena nantinya remaja-remaja ini kan yang akan menjadi ibu-ibu gitu kan Kak. Bener banget. Jadi di dunia kesehatan kita tahu bahwa manusia itu kan bertumbuh ya. Dan setiap manusia yang bertumbuh itu mereka akan berada dalam fase-fase kehidupan yang terus berputar. Jadi yang kita lahir jadi dari bayi, kemudian kita tumbuh menjadi anak-anak, kita memasuki usia remaja, kemudian kita dewasa. Nah, kita di usia dewasa itu kita siap untuk menjalani masa atau fase konsepsi yang menuju ke fase kehamilan sampai ke melahirkan kan. Nah, itu kan dalam fase itu kita terus berputar fasenya. Kenapa kita ngomongin bahwa remaja putri itu nanti akan berhubungan jangka panjangnya hubungannya sama melahirkan calon-calon generasi yang punya SDM yang bagus gitu ya, sumber daya manusia yang baik. Nah, karena si remaja putri ketika dia dewasa, dia akan bersiap sebagai calon ibu yang nantinya mereka akan mengalami fase hamil, mengalami fase menyusui. Makanya kita kalau misalnya ngomong remaja, karena kita berhubungan dengan siklus kehidupan yang fase kehidupan yang selanjutnya, pasti akan berhubungan dengan jangka panjangnya akan berhubungan dengan melahirkan calon-calon generasi dengan sumber daya manusia yang bagaimana nih kayak gitu. Jadi memang harus dipersiapkan sedini mungkin. Oke, bener banget sih Kak. Berarti tadi poinnya sudah diklarifikasi. Nah, tadi kan Kak Cynthia juga nyinggung nih soal sosial media dan tren diet. Nah, mungkin sekarang kita mulai masuk ke bahasan tren diet remaja nih Kak. Aku mau tahu dong Kak, gimana sih pendapat Kak Cynthia mengenai tren pola diet remaja putri di Indonesia akhir-akhir ini? Sebenarnya kalau pendapatku pribadi tentang tren pola diet remaja di akhir-akhir ini tuh semacam terkadang itu yang dilakukan oleh teman-teman remaja saat ini itu kurang tepat sebenarnya. Kenapa? Karena mereka role modelnya adalah misalnya artis-artis Korea yang badannya kurus, tinggi, langsing gitu ya. Nah, yang perlu kita luruskan di sini adalah ketika si remaja putri tadi itu mengidolakan misalnya artis atau bukan cuma artis Korea ya, mungkin artis Indonesia sendiri mengidolakan mereka-mereka yang badannya kurus tinggi gitu kan. Akhirnya mereka mengikuti pola hidup si artis tadi itu sebagai role model mereka tanpa harus memikirkan baik buruknya. Itu sebenarnya perlu kita luruskan. Dan yang aku ketahui adalah masa puber di remaja ini kan masuk masa puber nih ya. Mereka kan istilahnya lagi cari jati diri, kemudian mereka ingin terlihat semenarik mungkin, terutama di bagian tubuh gitu ya. Karena kan mindset-nya adalah orang yang cantik adalah orang yang kurus tinggi gitu kan. Sedangkan mereka tidak berpikir bahwa kurus tinggi tadi itu tidak serta-merta langsung bisa dicapai dengan pola makan yang nggak makan gitu. Bukan seperti itu sebenarnya. Yang aku sayangkan adalah mereka kadang tidak memfilter, tidak menyaring informasi-informasi yang mereka dapat dari sosial media, sehingga semua yang mereka dapatkan di sosial media asal mereka langsung laksanain aja tanpa harus memikir baik buruknya, apakah itu cocok buat tubuh mereka, apakah itu sesuai, itu nggak dipikirin sama mereka. Jadi yang aku sayangkan sih hal-hal tersebut ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja nih kalau kita misalnya teman-teman remaja tuh mengidolakan
siapa gitu ya, misalnya yang artis yang memang cantik dari punya body goals yang bagus, yang kurus, yang badannya bagus deh istilah kayak gitu. Tapi kita boleh mencontoh atau menginginkan tubuh yang seperti itu, tapi tidak dengan kita mengikuti atau mengadopsi seluruh pola hidup si artis tersebut. Karena apa? Karena tiap tubuh individu itu berbeda-beda kebutuhannya dan tidak bisa disamaratakan, tidak bisa digeneralisir gitu loh. Jadi kalau misalnya memang mau ngikutin ya boleh, tapi harus disesuaikan dengan tubuhnya sendiri. Dan capailah itu dengan pola hidup dan pola makan yang bagus, tidak asal langsung nggak makan, sehari cuma makan sekali. Itu sangat amat disayangkan sih, dan menurut aku tuh adalah hal yang sangat amat memprihatinkan sih. Kadang tuh aku pernah ada live IG sama beberapa universitas, itu mereka ingin membahas tentang, waktu kemarin Hari Gizi Nasional ya, mereka ingin membahas tentang gimana sih diet yang tepat untuk remaja putri, karena memang remaja putri itu udah dietnya salah, kemudian mereka juga dietnya kurang tepat, kemudian mereka juga asal melakukannya, jadi nggak dipikir dengan jernih gitu loh, asal mereka tuh punya tujuan yang tidak memikirkan prosesnya. Ya perlu diluruskan sih sebenarnya untuk tren-tren yang seperti itu, yang kurang tepat gitu. Wah, berarti sekarang tuh emang lagi zamannya body goals gitu kan Kak, tapi dengan diet yang nggak tepat. Nah, aku juga sering banget nih Kak lihat di sosmed gitu, banyak yang jual pin penurun berat badan atau minuman-minuman yang diklaim bisa menguruskan berat badan dengan cepat gitu. Nah, iya itu juga sering banget Kak lewat di sosmed aku kebetulan. Dan aku juga pernah dengar ini loh Kak, bahkan yang kasus seorang public figure yang memberikan tips diet mengonsumsi makanan yang sangat rendah kalori, tapi termasuk tidak mengonsumsi sayur juga nih, karena justru katanya sayur itu menghambat penurunan berat badan. Nah itu kan sempat viral dan ternyata banyak juga kan yang ngikutin tips diet dari si public figure ini gitu. Nah dengan fenomena-fenomena yang seperti itu gimana sih Kak pandangan Kak Cynthia sebagai dietitian sendiri? Oke. Aku juga sangat amat menyayangkan waktu ada diet viral itu ya. Kenapa? Karena aku nggak ngitung ya, kalau nggak salah ada 4 atau 5 klienku. Jadi mereka sebelum datang ke aku untuk melakukan konseling gizi untuk menurunkan berat badan, mereka tuh sempat ngikutin si diet viral si salah satu artis ini. Dan emang benar, ada yang menstruasinya langsung nggak lancar, ada yang mereka itu waktu kerja langsung sering pingsan karena kelingan, karena makannya benar-benar rendah kalori. Nah itu benar-benar disayangkan dan memprihatinkan. Balik lagi memprihatinkan. Kenapa? Karena ya tadi itu, aku sudah menekankan bahwa kebutuhan tiap individu itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Oke, katakan misalnya kita nggak mencap atau kita ngejudge si artis tadi itu dietnya salah gitu ya. Katakan kalau misalnya dietnya dia benar, untuk dirinya sendiri itu belum bisa aplikasikan untuk kita atau untuk ke semua orang. Jadi kalau misalnya itu viral dan harus mau diikutin oleh semua orang, aku sarankan untuk tidak diikutin, terutama remaja putri ya. Kenapa? Karena yang tadi itu kebutuhan tiap remaja atau kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Kalau misalnya mau menurunkan berat badan tidak seperti itu caranya kayak gitu. Dan kalau kita mau nyinggung tentang pil atau obat-obatan yang sering nangkring di sosial media ya, klaimnya dalam menurunkan berat badan itu tidak disarankan untuk dikonsumsi. Aku nggak bilang nggak boleh ya, karena aku bilangnya tidak disarankan. Kenapa? Kalau misalnya ditanya 100% tidak disarankannya berapa? Aku bakal bilang 99,9% tidak aku sarankan. Kenapa? Karena memang klaim-klaim obat-obat seperti itu memang kan dia ada yang bilang pil ini menurunkan berat badan, tapi sebenarnya efek sampingnya adalah si pil-pil tadi itu hanya menarik air. Akhirnya efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah dia sering pipis. Ya benar kalau dikatakan pas kita minum pilnya kita sering pipis terus berat badannya turun gitu kan. Ya benar, orang kita tuh tubuh kita 60-70% kan terdiri dari air. Kalau misalnya kita minum pil terus airnya keluar banyak, kita sering pipis, ya pasti kita turun berat badan. Tapi ketika kalian makan satu suap aja pasti udah naik lagi berat badannya. Jadi sebenarnya perlu kita telaah. Kalau misalnya kita mau mengkonsumsi obat-obatan seperti itu harus kita telaah efek sampingnya apa. Bisa jadi emang efek sampingnya menurunkan air, bukan menurunkan komposisi lemak dalam tubuh. Padahal yang sebenarnya adalah ketika kita ngomongin penurunan berat badan,
Yang baik adalah komposisi lemak tubuh kita yang turun, bukan komposisi air yang turun. Sedangkan obat-obatan tadi itu kecenderungannya mereka menarik air. Akhirnya mereka menurunkan atau mengeluarkan air dalam tubuh kita. Efeknya apa? Kita dehidrasi. Kalau kita salah minum obat seperti itu, kita dehidrasi, akhirnya efek jangka panjangnya hormonal tubuh kita akan rusak juga. Karena apa? Karena kita mengalami stres. Stresnya karena apa? Stresnya karena dehidrasi tadi itu. Jadi seperti lingkaran setan. Jadi harus benar-benar perlu ditelaah lebih dalam kalau misalnya memang ingin mengkonsumsi obat-obatan. Yang perlu digarisbawahin juga, ketika kita mengkonsumsi, misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan diet yang berlabel memperpanjang masa kenyang gitu ya, kita harus pikir lagi, kenapa itu bisa memperpanjang rasa kenyang? Itu tuh bisa berhubungan dengan sebenarnya sugesti ya. Ketika kita membaca produk, kita tersugesti, oh ini obat tuh sebenarnya bisa bikin rasa kenyangnya panjang gitu ya. Kita cuma cukup makan sekali, udah sampai 24 jam kita nggak akan lapar lagi. Itu sebenarnya sugesti dari tubuh kita. Selain itu, si obat-obatan tadi yang punya klaim bisa memperpanjang masa kenyang, dia bisa merusak respon hormonal tubuh. Kenapa? Hubungannya apa? Karena kan kita punya respon kenyang, kita punya respon lapar, itu kan hormonal tubuh ya. Nah, si obat-obatan tadi itu bisa ngerusak nih sistem hormonal tadi itu. Akhirnya yang sebenarnya efek tubuhnya dia punya mengirim sinyal ke otak, nih aku lapar nih, tubuhku lapar gitu kan, itu nggak kekirim. Karena si hormonal tadi udah terganggu sama si obat-obatan yang dengan efek mengenyangkan tadi itu. Akhirnya apa? Akibatnya rasa kenyang maupun rasa laparnya tidak bisa terkendali dengan baik, sehingga tubuh nanti lama-kelamaan akan stres. Kalau stres, akhirnya akan terjadi kekalapan di kemudian hari. Jadi bisa jadi sekarang kita mengkonsumsi si obat-obatan yang memperpanjang rasa kenyang tadi, kemudian tubuhnya kan merasa bahwa sebenarnya kelaparan tuh, tapi karena sugesti dan hormonalnya udah rusak, akhirnya dia nggak mengkonsumsi apa-apa karena dia tersugesti untuk tetap merasa kenyang gitu kan. Akhirnya kalau sudah seperti itu, tubuh itu akan stres dan dia akan memberikan respon kalap kepada tubuh, kepada otak untuk mengkonsumsi bahan makanan bahkan 2 kali lipat lebih banyak di kemudian hari. Alhasil apa? Mungkin minggu ini bisa turun 4-5 kilo, tapi mungkin di bulan depan dia bisa naik 10-15 kilo, 2-3 kali lipat lebih banyak naiknya. Itu yang sebenarnya tidak disarankan, karena obat-obatan seperti itu selain dia memberikan efek yang menarik air yang membuat cepat pipis tadi itu, sering pipis, dia juga membuat tubuh ini sebenarnya stres lama-kelamaan. Istilahnya gini deh, kalau misalnya kalian lapar, terus kalian nggak makan nih misalnya ya, nggak makan sehari 2 hari, di hari ketiga tubuh kalian akan kalap, istilahnya akan balas dendam untuk mengkonsumsi bahan makanan yang 2 hari kemarin kalian nggak makan. Ya tadi itu, bisa hari ini bisa turun 3 kilo, mungkin besok, lusa, atau minggu depan bisa naik 6-9 kilo, kayak gitu. Jadi bahayanya di situ sih sebenarnya. Bahkan ada tuh kemarin aku sempat ada klien, dia sempat ikutin diet viral plus dia mengkonsumsi herbalan yang memang klaimnya adalah memperpanjang masa kenyangnya. Sebulan dia bisa turun 10 kilo. Itu ekstrim banget. 10 kilo itu tidak disarankan, ekstrim banget. Kemudian di bulan kedua, bulan ketiga dia naik 30 kilo. Coba dibayangkan. Itu sangat amat akibat apa? Karena memang tubuhnya itu lama-kelamaan stres, dia kalap, makanya udah nggak aturan lagi. Respon tubuhnya udah nggak bisa membantu dia untuk stop makan, aku udah kenyang, tuh nggak bisa kayak gitu lagi. Udah makan aja terus, mau itu dia ngerasa begah, mau dia ngerasa kenyang, itu nggak bisa kerasa karena terganggu hormonal si kenyang sama laparnya tadi itu. Jadi sangat amat mengerikan sih kalau kita ngomongin obat-obatan kayak yang sering muncul di sosial media yang klaim-klaim tertentu gitu ya, itu sangat membahayakan kayak gitu. Bener banget sih Kak. Jadi tadi kalau misalkan aku boleh simpulin, berarti kalau obat-obat pil itu mungkin dari Kak Cynthia sendiri sebagai dietitian tuh bener-bener sangat-sangat tidak menyarankan. Betul. Ya Kak, karena tadi balik lagi efek sampingnya sangat banyak, ditambah itu mungkin bisa jadi cuma sementara aja gitu ya Kak, dia menurunkannya. Betul. Dan kalau yang tadi apakah yang diet public figure itu selain emang karena kebutuhan
kalori per orang beda-beda, emang diet yang viral ini tuh benar-benar melenceng ya Kak dari pola gizi seimbang itu sendiri. Oke. Nah, tadi kan Kak Cynthia juga udah ngebahas dikit nih mengenai dampak-dampak instan yang terjadi gitu ketika kita melaksanakan diet yang salah, kayak menstruasi kurang teratur, gampang lemas, pingsan. Nah, kalau misalkan dampak jangka panjangnya nih Kak, kira-kira apa nih Kak? Kayak misalkan penyakit yang mungkin bisa hadir saat remaja putri ini hamil gitu di masa mendatang, baik untuk bayinya maupun untuk dirinya sendiri gitu Kak. Oke. Aku coba runut lagi deh ya, dari jangka pendek sama jangka panjang gitu ya. Jangka pendek nih, aku ngomong jangka pendek dulu. Ketika kita tidak mengkonsumsi zat gizi yang seimbang atau tidak baik pola makannya, gitulah istilahnya, kita terutama remaja putri ya, itu akan mempengaruhi terhadap produktivitas kerja dia saat sekolah. Kenapa? Gampangannya tuh mereka kurang makan gitu ya. Istilahnya mungkin mereka diet ketat, terus mereka kurang makan. Nah, pada saat di kelas, pada saat mau itu di kelas offline maupun online, konsentrasinya kurang untuk menerima pelajaran. Akhirnya mata pelajaran yang diajarkan itu mereka tidak terima dengan baik. Akhirnya prestasi belajar mereka bisa menurun, kayak gitu. Kemudian kita tahu kalau di hubungan dengan siklus menstruasi tadi yang kedua untuk jangka pendek, kita kan mengkonsumsi bahan makanan itu ada yang namanya zat gizi makro sama zat gizi mikro. Zat gizi makro itu adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak, yang mana mereka ini bisa menyumbang sebagian besar energi untuk tubuh kita, gitu kan. Nah, zat gizi mikro itu seperti vitamin dan mineral. Nah, kekurangan zat gizi makro bisa benar-benar menyebabkan gangguan di fase-fase siklus menstruasi. Alhasil, kalau misalnya kita pola diet atau pola makannya buruk, kenapa bisa berhubungan dengan siklus menstruasi yang sampai mungkin kadang normalnya ada 28-35 hari, itu bisa jadi panjang. Atau bahkan dia sampai ke titik tidak menstruasi. Itu yang bahaya. Kalau sudah tidak menstruasi, dia akan bisa berlanjut ke yang namanya tidak subur. Hubungannya jangka panjang, kita masuk ke jangka panjang. Nah, di masa jangka panjang, itu kan kita ketika habis remaja putri, kita masuk ke fase dewasa. Dewasa itu kita sebutnya adalah wanita usia subur. Kenapa kita sebut sebagai wanita usia subur? Karena pada masa tersebut, pada fase tersebut, reproduksi sudah matang, mungkin sudah menikah dan sudah dibuahi sehingga bisa menghasilkan keturunan. Nah, pada remaja-remaja yang memang pada saat remaja mereka tidak mengkonsumsi atau mereka tidak punya pola makan yang baik, ke depannya pada saat di fase wanita usia subur, mereka akan bisa mengalami defisit beberapa zat gizi. Nah, tapi sebelum dilanjut, ada yang mau lewat dulu nih Kak. Yuk kita simak bareng-bareng. Salah satu rangkaian kegiatan dari FKM UI Peduli 17 adalah Peduli Berdonasi. Peduli Berdonasi adalah kegiatan penggalangan dana yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan donasi yang akan disalurkan langsung ke desa sasaran, yaitu Desa Sukasari. Nah, untuk kalian yang ingin membantu Desa Sukasari tapi belum bisa turun langsung, maka Peduli Berdonasi adalah jawabannya. Tanpa harus keluar rumah, kalian masih bisa berdonasi. Penggalangan dana ini dibuka melalui berbagai kanal, diantaranya via rekening bank, kitabisa.com, OVO, dan juga GoPay. Untuk informasi lebih lanjut terkait Peduli Berdonasi, pantau terus lini masa kami di Instagram FKMUI Peduli 17 di @FKMUIPeduli. Nah, itu dia informasinya. Jadi, jangan lupa buat berdonasi di Peduli Berdonasi ya. Silakan Kak Cynthia dilanjut. Nah, ketika mereka mengalami defisit beberapa zat gizi, mau itu zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, ataupun zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral tadi itu vitamin A, B, C, D, E, kemudian beberapa zat mineral seperti zinc, zat besi gitu kan yang mereka kekurangan pada saat remaja tidak dikonsumsi dengan baik, kedepannya mereka akan bisa mengalami yang namanya kurang energi kronis di masa wanita usia subur. Kronis ya, kalau kita ngomongin akut kan masa sekarang. Kalau ngomongin kronis itu adalah jangka panjang. Akhirnya mereka punya kemungkinan atau kecenderungan probabilitas ketika mereka hamil bisa jadi kecukupan energi atau cadangan tubuhnya untuk memberikan supply zat gizi kepada anak atau janinnya itu tidak cukup, sehingga kelainan jangka panjangnya mereka bisa
sampai ke kondisi yang melahirkan bayi mungkin yang tidak cukup umur atau prematur gitu ya, atau bahkan kekurangan zat gizi tadi itu bisa memberikan dampak pada si bayi ketika lahir ada kecacatan yang tidak diinginkan. Misalnya tulang belakangnya itu kurang menutup sempurna. Itu bisa jadi karena pada saat hamil ibunya kurang mengkonsumsi folat, bisa kurang mengkonsumsi zat besi. Hal tersebut ketika kurang harusnya kan diambilkan dari cadangan tubuh. Nah ternyata cadangan tubuhnya itu tidak cukup baik juga. Karena apa? Karena di masa remaja, di jangka panjangnya dari dia remaja sampai wanita usia subur itu dia tidak mengkonsumsi zat-zat gizi yang beragam. Akhirnya apa? Akhirnya efeknya terjadi kepada bayinya, janinnya yang lahir itu dengan tidak sehat, dengan beberapa kondisi-kondisi yang di luar bayi yang normal. Jadi hubungan itu sangat krusial ketika kita pada saat remaja tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Kemudian pada saat kita masuk ke fase kehidupan selanjutnya di wanita usia subur, pada saat kita hamil atau bahkan menyusui, itu kita tidak bisa mengoptimalkan zat gizi untuk anak kita. Karena kita hidup sebagai manusia di lingkaran kehidupan yang terus bersambung. Kalau di masa ini kita tidak baik pemenuhan zat gizinya, di masa selanjutnya juga akan kerepotan juga, kewalahan juga gitu. Jadi sangat amat penting hubungannya di jangka panjang. Wah serem banget ya berarti Kak. Berarti kalau jangka pendek itu bisa mengganggu konsentrasi menerima pelajaran di sekolah yang berujung pada prestasi belajar yang menurun. Betul. Terus siklus menstruasi bisa terganggu juga dan berhubungan dengan jangka panjangnya, yaitu bisa pas saat hamil bisa mengalami kurang energi kronis dan ujung-ujungnya ke janin juga dampaknya kan Kak? Betul. Janin bisa mengalami prematur atau cacat. Serem banget ya Kak. Atau bahkan aku tambahin dikit lagi ya, atau bahkan bayinya itu bisa lahir dengan berat badan lahir rendah, BBLR, kurang dari 2,5 kilo, kurang dari 2.500 gram. Jadi nanti jangka panjangnya sangat amat mengerikan. Nah kan tadi Kakak udah singgung-singgung BBLR nih Kak. Nah kira-kira ada agak probabilitas anaknya terkena stunting gitu Kak? Karena ya seperti yang kita tahu, stunting itu kan penyakit yang faktor penyebabnya tuh kurang asupan gizi pada ibu kan Kak? Iya betul. Jadi kalau kita ngomongin stunting itu kan kita bakal ngomongin tinggi badan si anak ini tidak sesuai dengan usianya. Hubungannya kenapa dengan BBLR? Karena memang ketika kita ngomongin stunting itu kita akan berbicara tentang masalah gizi yang kronis yang sudah berlangsung lama. Kalau teman-teman tahu tentang 1000 HPK, itu kan terhitung semenjak 9 bulan ibunya hamil sampai usia anaknya 2 tahun gitu kan. Nah, ketika mereka tidak bisa memenuhi zat gizi tadi itu ketika hamil, akhirnya pada saat dia melahirkan, si anak tadi itu bisa punya kecenderungan untuk berat badan lahirnya rendah. Berat badan lahirnya rendah, beberapa kondisi kelainan terjadi, entah itu keterlambatan motorik dalam mengunyah, menelan, dan itu bisa menyebabkan pemenuhan zat gizi pada bayi itu juga terhambat. Akhirnya dia bisa mengalami ke kondisi stunting tadi itu. Jadi pertumbuhan tingginya itu tidak bisa normal seusia dengan tiap tahapan usianya. Seperti itu. Wah, berarti ada hubungannya ya Kak, stunting, tapi akarnya berarti dari berat badan bayi lahir rendah gitu ya Kak? Dari pemenuhan gizi ibunya juga. Jadi terhitungnya dari pada saat ibunya hamil. Oh iya, oke. Wah ini berarti jadi panjang banget nih ya Kak, dari perkara diet gitu kan, kayak diet di masa remaja. Berarti bisa banget ngaruhin ke sampai jangka panjangnya bisa stunting juga gitu. Benar. Nah, karena dari tadi kita juga udah ngomongin diet yang salah terus nih ya Kak. Mungkin sekarang aku mau tahu dong Kak, berarti kalau dari Kak Cynthia sendiri, apa sih rekomendasi mengenai diet aman dan sehat untuk remaja putri? Oke, kalau aku ditanya seperti ini, aku akan selalu mengembar-gemborkan yang namanya tumpeng gizi seimbang. Mungkin dulu teman-teman yang awam dengan tumpeng gizi seimbang taunya adalah 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah sekarang kan sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu udah tidak berlaku, tapi disempurnakan dengan tumpeng gizi seimbang gitu kan. Di tumpeng gizi seimbang itu kita bisa tahu asupan
karbohidrat atau makanan pokok itu dalam sehari harusnya berapa banyak gitu kan. Kemudian proteinnya hewani maupun nabati itu berapa banyak, sampai ke seberapa banyak sayuran yang harus kita konsumsi dan buah-buahan gitu kan. Nah kalau kita ngomongin diet yang aman dan sehat untuk remaja putri, sebenarnya adalah tetap mengkonsumsi berbagai macam bahan makanan. Karena keberagaman itu yang bisa memenuhi kebutuhan zat gizi remaja putri. Jadi kebutuhannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kuncinya adalah jangan makan berlebihan. Dalam satu hari, dalam tumpeng gizi seimbang itu, anjurannya adalah untuk mengkonsumsi bahan makanan pokok itu adalah 3-4 porsi. Satu porsinya berapa? Satu porsinya itu adalah untuk nasi itu biasanya 1 centong itu 100 gram. Itu satu porsinya. Berarti kalau misalnya teman-teman di sini 3-4 porsi dalam tumpeng gizi seimbang, berarti pemenuhannya adalah 3-4 centong dalam satu hari gitu kan. Kemudian kalau misalnya pengen roti, boleh makan roti, boleh diganti sumber karbohidrat lain, tapi dengan memenuhi yang misalnya kalau roti satu porsinya adalah 2-4 slice. Makanya yang penting di sini adalah ketika teman-teman tidak mau makan nasi, it's okay. Tapi substitusikan si nasi itu dengan sumber karbohidrat lain yang juga tetap memberikan sumbangan energi untuk tubuh kalian. Ada orang sempat bilang ya, aku nggak mau makan nasi, aku nggak mau makan karbo gitu ya, aku maunya cuma makan protein sama makan sayur aja gitu kan. Padahal asal teman-teman tahu bahwa karbohidrat adalah zat gizi makro yang menyumbang kebutuhan energi paling besar dibandingkan protein dan lemak. Makanya itu sebenarnya tidak boleh untuk tidak mengkonsumsi karbohidrat. Oke, kita balik ke tumpeng gizi lagi. Selain makanan pokok dan sumber karbohidrat di paling bawah, ada lagi naik satu tingkat di atasnya adalah sayur-sayuran itu 3-4 porsi. Hampir sama dengan sumber makanan pokok. Oleh karena itu, ketika kita ngomongin isi piring makanku, jumlah sayuran yang dimakan itu harus sebanyak dengan jumlah nasi yang diambil. Satu porsinya itu sama 100 gram. 100 gram itu kalau sayuran itu ketika teman-teman masukin dalam gelas belimbing, itu penuh satu gelas belimbing tanpa kuah. Itu 100 gram. Jadi emang harus banyak. Makanya ketika kita makan nasi sama makan sayur yang banyak, kita akan cenderung kenyang karena kita mengkonsumsi serat yang cukup banyak. Itulah kenapa kita tidak mudah kalap untuk nyamil makanan lain, seperti itu. Kalau buah-buahan sendiri, itu dia 2-3 porsi. Kalau misalnya mungkin case-nya nggak mau makan buah atau nggak bisa makan buah, bisa diganti buah tadi itu porsinya dialihkan ke sayur-sayuran. Kenapa? Karena memang sayur dan buah ini sama-sama mengandung serat, sama-sama mengandung kandungan yang sama, atau sebaliknya nggak suka makan sayur, berarti kita optimalkan penambahan seratnya atau pemenuhan seratnya dari buah-buahan kayak gitu. Terus kita naik ke protein hewani sama nabati, dia 2-3 porsi dalam satu hari. Kalau protein hewani misalnya kayak ayam gitu, satu porsinya bisa satu potong sekitar 50-60 graman. Kalau telur ya berarti satu butir telur itu satu porsinya kayak gitu. Sama di tumpeng gizi seimbang itu yang paling atas itu adalah membatasi konsumsi dari garam, gula, dan minyak. Penggunaan maksimalnya untuk gula itu dalam 4 sendok makan dalam satu hari. Kalau garam itu 1 sendok teh, kalau minyak 5 sendok makan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu berlebihan mengkonsumsi gula, garam, dan minyak, ke depannya efek jangka panjangnya akan berhubungan dengan beberapa penyakit degeneratif yang mungkin akan terjadi. Penyakit degeneratif itu penyakit tidak menular seperti mungkin diabetes, hipertensi atau darah tinggi, kemudian yang bisa berujung ke mungkin penyakit jantung, seperti itu. Jadi harus tetap mengkonsumsi bahan makanan yang bergizi seimbang, yang memang ada sumber bahan makanan pokok, hewani, nabati, dan juga sayur dan buah-buahan. Dan jangan lupa aktivitas fisik. Kenapa? Karena ketika kita tidak beraktivitas fisik, tubuh kita akan cenderung menimbun bahan makanan tersebut sebagai lemak. Semua bahan makanan, baik itu makanan pokok, hewani, nabati, kalau dikonsumsinya terlalu berlebihan, dia akan disimpan dalam bentuk sel adiposa atau dalam bentuk sel lemak. Ketika dia disimpan dalam sel lemak, dia akan cenderung meningkatkan berat badan. Akhirnya tubuhnya menjadi bengkak. Kayak gitu. Jadi jangan lupa aktivitas fisik, karena aktivitas fisik juga penting. Zat gizi mikro penting. Zat gizi mikro tadi kan aku bilang dari vitamin dan mineral. Itu bisa kita konsumsi, kita bisa penuhi dari
berbagai macam bahan makanan yang kita konsumsi. Kayak gitu. Cukup panjang ya. Wah, berarti sebenarnya dasarnya itu cukup ikuti pedoman gizi seimbang ya, Kak? Betul. Oke, berarti mungkin kalau aku simpulin dikit, berarti sebenarnya cukup ikuti pedoman gizi seimbang dan makan yang variatif gitu. Betul. Jadi sayurnya jangan cuma bayam aja gitu setiap hari. Mm-mm. Oke, dan pastinya jangan lupa juga untuk membarenginya dengan aktivitas fisik gitu ya, Kak. Betul. Sama jangan lupa minum air putih ya. 8 gelas ya, Kak. Betul, 8 gelas. Dan jangan lupa untuk membatasi gula, garam, dan juga minyak juga ya, Kak, tadi. Betul. Tuh, Kak Ika, dietnya kayak gitu, Kak. Jangan satu hari satu porsi dong makannya. Maklum nggak tahu. Kan sekarang kan udah dapat pencerahan nih dari Kak Cynthia. Oh, ternyata diet tuh harus bervariatif, harus ya udah makan apa aja yang penting porsinya pas kayak gitu. Nggak bisa banget nih Kak, aku coba nih. Kan tadi Kakak udah kasih tahu kan Kak pola diet yang sehat nih yang udah Kakak rekomendasikan kepada kita nih. Nah, Mm-mm. apa sih Kak dampak jangka pendek dan jangka panjangnya bagi kesehatan kita kalau misalnya kita ikutin pola diet yang sehat tadi gitu. Kalau jangka pendek, pastinya kita tubuhnya akan sehat. Kita tahu bahwa kalau remaja putri itu kan rentan banget kena anemia. Makanya sampai kemarin waktu hari gizi, tagline-nya adalah remaja sehat bebas anemia gitu ya. Nah, dengan kita mengkonsumsi zat gizi seimbang, kemudian dengan sesuai dengan kebutuhan kita, jangka pendeknya tubuh kita tidak akan mudah lemas, tidak akan mudah hilang konsentrasi, dan juga akan merasa lebih fit. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya dia akan bisa mendapatkan tubuh yang ideal tadi itu. Jadi nggak berlebihan juga nggak kurang. Akhirnya dapat capaian tubuh yang diinginkan. Dengan teman aktivitas fisik tadi ya, dengan tubuh yang diinginkan, kedepannya apa? Ketika mereka menjalani jangka panjangnya ya, ketika mereka menjalani fase kehidupan selanjutnya, mungkin di dewasa, di kehamilan ataupun menyusui, mereka akan bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan zat gizi untuk bayinya di kemudian hari. Kemudian bayinya juga akan tumbuh menjadi anak dan menjadi remaja yang nantinya akan punya sumber daya manusia yang baik. Kayak gitu. Jadi sangat amat penting hubungannya, sekarang hubungannya jauh banget kalau misalnya kita ngomongin kita bisa menerapkan pola hidup sehat di usia remaja atau di usia anak-anak remaja, kedepannya dia akan bisa melahirkan generasi-generasi yang jauh lebih baik lagi dari segi kemampuan fisik maupun kognitifnya, seperti itu. Oh, iya bener banget sih, Kak. Emang berarti benar-benar berhubungan banget ya, Kak, pola diet remaja dan kehidupan di masa mendatang dan generasi-generasi selanjutnya. Dan emang kan udah banyak banget enggak sih, Kak, yang bilang kayak hidup sehat sejak dini tuh merupakan investasi gitu kan ya, Kak. Benar-benar banget. Mantul. Oke deh Kak, nah sayang banget nih. Aduh, udah mau berakhir nih Kak podcast kita. Ya, sedih ya. Sedih banget. Nggak kerasa banget ya, Kak. Tapi emang ngobrol bareng Kak Cynthia tuh seru banget. Jadinya bikin nggak kerasa banget kita udah ngobrol cukup lama nih. Bener banget, Pit. Mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, boleh banget nih Kak Cynthia untuk memberikan nih closing statement gitu loh. Untuk para pendengar podcast Peduli 17 ini dan tentunya untuk kita juga. Oke, closing statement ya. Aku udah punya beberapa sih dari kesimpulan yang sempat kita bahas tadi ya. Kalau untuk remaja putri, aku punya pesan dan closing statement bahwa jangan biarkan sosial media itu menyetir hidup kalian. Jadi kalau apapun yang kalian dapatkan, semua informasi terkait diet, terkait pola hidup, pola makan yang ada di sosial media, saringlah itu terlebih dahulu. Baru kalian bisa aplikasikan dan bisa sesuaikan apakah itu bisa kalian implementasikan untuk diri kalian atau enggak. Kayak gitu. Sama jangan lupa untuk mengkonsumsi bahan makanan yang bergizi seimbang dan beragam. Karena nggak ada satu bahan makanan pun yang bisa memenuhi zat gizi secara seimbang, secara keseluruhan. Jadi harus konsumsi bahan makanan secara beragam. Karena food diversity, balanced diet, sama eat well itu adalah hal yang penting. Gitu. Itu dari aku ya.
Wah, keren banget nih closing statement dari Kak Cynthia. Oke deh Kak, makasih banget sebelumnya untuk Kak Cynthia. Semoga ilmu yang kita dapat dari Kak Cynthia bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Cynthia. Yeay, makasih Kak. Sekali lagi. Oke, kita tutup aja kali ya Kak podcast kali ini. Terima kasih kepada para pendengar podcast Peduli yang udah setia banget dengerin ngobrol-ngobrol kita hari ini. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Ingat, tidak ada kebaikan yang kecil. Setiap tindakan menciptakan riak tanpa akhir yang tak terkira. Sampai jumpa lagi Sobat Peduli. Dadah!